Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nopi Haryanti dengan NIM D1A021254. Untuk memenuhi tugas U1 Hukum Acara Pidana kelas B2, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai proses acara pidana dimulai dari laporan polisi hingga ke tahap penyidikan polisi. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, setiap orang memiliki kemungkinan untuk menyaksikan atau mengalami suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sehingga timbul pertanyaan tentang bagaimana cara melaporkan suatu tindak pidana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah dengan membuat laporan ke polisi. Setiap orang yang mengalami, menyaksikan, melihat, atau bahkan menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan laporan ke polisi dengan cara lisan maupun tertulis. Sebelum itu, perlu kita ketahui maksud dari laporan polisi itu sendiri. Jadi, berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, laporan polisi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dengan demikian, suatu tindak pidana yang dilaporkan ke polisi belum tentu merupakan suatu tindak pidana sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang. Lalu, bagaimana prosedur melaporkan dugaan tindak pidana ke polisi? Yang pertama, pelapor atau korban mendatangi ke kantor polisi terdekat dari lokasi terjadinya tindak pidana sesuai dengan daerah hukum kepolisian. Yang kedua, melapor baik secara tertulis, lisan maupun dengan media elektronik ke bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu, yaitu unsur pelaksana tugas pokok yang memimpin dan mengendalikan pelayanan kepolisian dan menyajikan informasi berkaitan dengan tugas kepolisian. Yang ketiga, atas laporan yang diterima oleh SPKT akan dilakukan awal guna menilai layak atau tidaknya dibuat laporan polisi. Yang keempat, laporan polisi tersebut kemudian diberi nomor sebagai registrasi administrasi penyidikan, yaitu pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan atau meliputi aplikasi e-manajemen penyidikan. Yang kelima, setelah dibuat laporan polisi, penyidik atau penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor. Dan yang terakhir, berdasarkan laporan dan surat perintah penyelidikan, dilakukan proses penyidikan. Jika peristiwa yang dilaporkan merupakan suatu tindak pidana, maka berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan, dilakukan proses penyidikan. Kemudian kita akan beralih ke dalam proses penyidikan polisi. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang merupakan pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyelidikan adalah proses awal sebelum dilakukan penyidikan, yaitu serangkaian penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Pada dasarnya, dalam KUHP tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai jangka waktu penyidikan dan penyelidikan. Namun dalam ketentuan pasal 31 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan sangat sulit, sedang, atau mudah. Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya surat perintah penyidikan meliputi: yang pertama, 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit. Yang kedua, 90 hari untuk penyidikan perkara sulit. Yang ketiga, 60 hari untuk penyidikan perkara sedang. Dan yang keempat, 30 hari untuk penyidikan perkara mudah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam proses penyidikan jangka waktu penahanan hanya dapat dilakukan selama 60 hari.
Namun, setelah selesai jangka waktu penahanan tersebut, dalam hal kasus yang ditangani oleh kepolisian merupakan perkara sulit dan sangat sulit, maka penyidikan masih dapat dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu penyelesaian perkara terhitung sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan sebagaimana ketentuan dalam pasal 31 Perkapolri. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.